Di antara gemuruh kota yang tak pernah diam, di sudut yang terlupakan, tergeletak sebuah kehidupan yang nyaris tak terlihat. Namun, siapa sangka, di balik kesederhanaan itu tersimpan rahasia yang jauh lebih kelam dari bayangan malam. Di antara hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, di balik gemerlap lampu-lampu, jalan, dan gudang-gedang pencakar langit yang angkuh, terdapat sebuah sudut yang nyaris tak tersentuh, sebuah bayangan yang tertelan oleh kemajuan zaman. Di antara tumpukan sampah yang menggunung dan aroma tak sedap yang menyengat, Pak Tua Rashid menjalani hari-harinya. Ia bukan bagian dari keramaian, melainkan pengamat setia yang terpinggirkan. Sosok kurus berambut perak yang seringkali luput dari pandangan mata manusia setiap pagi. Bahkan sebelum fajar menyingsing sepenuhnya dan ayam jantan sempat berkokok dengan lantang, Pak Tua Rashid sudah terbangun. Bukan karena suara jam weker, melainkan karena kebiasaan yang terukir kuat dalam relung jiwanya. Hasil tempaan keras kehidupan yang tak pernah memberinya kemewahan untuk tidur terlalu lama. Dengan napas yang memberat, ia akan menarik napas dalam-dalam, menghirup udara subuh yang masih dingin, bercampur dengan aroma samar-samar sampah yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari eksistensinya. Tubuhnya yang renta terasa kaku di sana-sini. Persendiannya berderit protes setiap kali ia bergerak, namun semangatnya tak pernah padam. Sebuah tekad untuk bertahan hidup, sekecil apapun itu, selalu membara di dalam dadanya. Ia akan bangkit dari gubuknya yang kumuh, sebuah struktur darurat yang ia bangun sendiri, dari papan bekas seng berkarat, dan terpal usang yang entah didapat dari mana. Gubuk itu lebih mirip sangkar reot daripada tempat tinggal manusia. Namun, bagi Rashid, itulah satu-satunya tempat di mana ia bisa berlindung dari teriknya matahari yang memanggang di siang hari, dan dinginnya angin malam yang menusuk. Di dalamnya, hanya ada hamparan karung goni sebagai alas tidur, beberapa lembar koran bekas yang sudah menguning, dan sebuah ember plastik yang selalu ia isi air dari keran umum di ujung gang. Tak ada perabotan mewah, tak ada barang berharga, hanya kepasrahan pada garis takdir yang telah membawanya ke titik ini. Rutinitas paginya sederhana saja. Setelah merapikan sedikit kediamannya, lebih tepatnya, memastikan tidak ada sampah baru yang berserakan di dalam gubuknya, ia akan membasuh wajahnya dengan air dingin dari ember, seolah-olah ingin membersihkan segala penat dan lelah yang melekat di kulitnya. Tidak ada sabun, tidak ada sikat gigi. Kemewahan semacam itu sudah lama meninggalkannya. Ia hanya butuh kesegaran sesaat untuk memulai perburuannya. Kemudian, dengan langkah gontai namun pasti, ia akan menyambar karung goni besar yang selalu menemaninya. Sebuah karung yang telah menjadi saksi bisu setiap jejak langkahnya, setiap kilo sampah yang berhasil ia pungut, dan setiap harapan kecil yang ia semat di dalamnya. Tongkat kayu yang sudah usang, yang ujungnya pecah dan terbelah, menjadi penopang setianya. Tongkat itu bukan hanya alat bantu berjalan, melainkan juga perpanjangan tangannya untuk menggagis di antara tumpukan sampah, mencari botol plastik kosong, kaleng bekas, potongan kardus, atau besi tua yang masih bisa dijual. Matanya yang cekung, namun masih tajam, akan menyapu setiap sudut, setiap celah, setiap tumpukan sioliola. Ada harta karun yang tersembunyi di baliknya. Ia tahu persis di mana tempat-tempat favorit para pembuang sampah, di mana ia bisa menemukan hasil panen terbaik. Dari ganggang sempit yang lembab, hingga pinggir jalan raya yang bising, tak ada sudut kota yang luput dari pengamatannya. Setiap barang yang ia temukan memiliki kisahnya sendiri. Namun bagi Rashid, itu hanyalah angka rupiah yang akan ia dapatkan di pengepul. Sebuah botol air mineral bekas mungkin pernah dipegang oleh seorang eksekutif muda yang terburu-buru. Sebuah kaleng minuman bersoda mungkin pernah dinikmati oleh sekelompok remaja yang tertawa riang. Atau sebuah potongan kardus mungkin pernah membungkus barang mewah yang tak pernah bisa ia sentuh. Ia tak peduli dengan asal-usulnya, yang terpenting adalah nilai jualnya. Mengais-ngais di antara sisa-sisa kehidupan orang lain, itulah
takdir yang harus ia jalani. Ia adalah rema-rema di bawah meja perjamuan hidup, namun ia tetap bersyukur bisa menemukan remah itu di siang hari. Ketika matahari berada tepat di atas kepala, Rashid akan beristirahat sejenak. Biasanya, ia akan menemukan sebuah tepian trotoar yang sedikit teduh, atau di bawah pohon rindang di taman kota yang jarang dikunjungi. Di sana, ia akan membuka bekalnya. Jika ada, berupa sebungkus nasi putih dengan lauk seadanya. Atau, terkadang, hanya sepotong roti tawar yang sudah sedikit mengeras. Air putih dari botol bekas selalu menjadi teman setianya. Ia akan makan perlahan, menikmati setiap suapan, seolah-olah itu adalah hidangan paling mewah di dunia. Ia mengamati orang-orang yang berlalu lalang, sibuk dengan urusan mereka masing-masing, mengenakan pakaian rapi, mengendarai kendaraan mewah, dan berbicara dengan ponsel di telinga mereka. Dunia mereka begitu berbeda dengan dunianya, seolah-olah mereka hidup di dimensi yang terpisah. Rashid jarang berinteraksi dengan orang lain, kecuali dengan sesama pemulung yang terkadang ia temui di pengepul sampah. Bahkan di sana pun, percakapan mereka hanya seputar harga barang bekas atau keluhan tentang sampah yang semakin sedikit. Ia tak punya teman akrab, tak punya keluarga yang menanyakan kabarnya, tak punya siapapun yang ia bisa ajak bicara dari hati ke hati. Kesepian telah menjadi teman setianya, memeluknya erat di setiap detik kehidupannya. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia percaya setiap manusia memiliki takdirnya sendiri, dan inilah takdir yang telah digariskan untuknya. Suatu sore, ketika Rashid sedang menyusuri jalanan kota yang ramai, karungnya sudah terisi separuh. Matanya tak sengaja menangkap sosok yang selalu ia perhatikan dari kejauhan. Pak Haji Basuki. Pak Haji dikenal sebagai tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Seorang dermawan yang sering menyumbang untuk masjid dan kegiatan sosial. Ia selalu terlihat rapi dengan pakaian koko putih dan peci hitam. Senyum ramah tak pernah lepas dari bibirnya. Mobilnya mewah, rumahnya megah, dan ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang ingin mendekatinya. Bagi banyak orang, Pak Haji Basuki adalah teladan kesuksesan dan kedermawanan. Namun, bagi Rashid, ada sesuatu yang aneh dari Pak Haji. Bukan sesuatu yang bisa ia tunjuk secara spesifik, melainkan lebih pada sebuah perasaan, firasat yang tak kasat mata. Setiap kali ia melihat Pak Haji, Rashid merasakan adanya aura yang tidak selaras dengan citra kebaikan yang dipancarkan Pak Haji. Mata Pak Haji, meskipun sering terlihat teduh, terkadang memancarkan kilatan tajam yang sulit diartikan. Senyum, meskipun ramah, terkadang terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu. Rashid tak pernah mencoba mendekati Pak Haji. Ia hanya mengamati dari kejauhan. Dari sudut pandangnya sebagai seorang pemulung yang tak terlihat, ia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, dan instingnya seringkali tak meleset kontras antara kehidupan Rashid dan Pak Haji, bagaikan siang dan malam. Rashid tidur di gubuk reot dengan beralaskan karung goni, sementara Pak Haji tidur di ranjang empuk di rumahnya yang megah. Rashid berjuang mencari makan dari sisa-sisa orang lain, sementara Pak Haji menikmati hidangan mewah setiap hari. Rashid adalah bayangan, Pak Haji adalah cahaya. Namun, dalam hati Rashid, ia merasa lebih damai. Ia tak punya beban kemewahan, tak punya tuntutan sosial. Ia hanya punya dirinya sendiri, dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai kehendaknya. Malam mulai menjelang, langit berubah menjadi gradasi warna oranye, ungu, dan merah muda, menciptakan pemandangan yang indah di atas cakrawala kota. Lampu-lampu mulai menyala, satu persatu, mengubah kota menjadi hamparan bintang-bintang di bumi. Rashid, dengan karung di punggung dan tongkat di tangan, perlahan kembali menuju gubuknya. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena lelah fisik, tetapi juga karena beban kesepian yang tak pernah terangkat. Ia memandang ke arah rame-rama yang diterangi cahaya hangat, membayangkan keluarga-keluarga yang berkumpul di dalamnya, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Kerinduan akan interaksi manusia
akan kehangatan sebuah keluarga. Selalu menjadi luka yang tak pernah sembuh di hatinya. Ia tahu, esok hari, ia akan kembali mengulangi rutinitas yang sama, mengais, mengumpulkan, menjual, dan kembali lagi ke gubuknya. Begitulah hidupnya, sebuah lingkaran tanpa henti. Namun, ia tak pernah tahu bahwa sebentar lagi, lingkaran itu akan pecah. Takdir akan membawanya pada sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi sosok Pak Haji Basuki yang selama ini menjadi misteri baginya. Senja itu, meskipun terlihat sama seperti senja-senja sebelumnya, menyimpan janji akan badai yang akan segera datang. Pak Haji Basuki, nama itu meluncur mulus dari bibir setiap warga. Diucapkan dengan nada penuh hormat, bahkan terkadang disisipi kekaguman yang tulus. Ia adalah arsitek kebaikan di mata publik, pionir setiap kegiatan sosial yang memajukan kampung, dan donatur utama untuk pembangunan masjid yang megah di pusat kota. Kehadirannya selalu dinanti, ucapannya selalu didengar, dan senyumannya yang selalu ramah dan menenangkan, seolah menjadi jaminan ketentraman bagi siapa saja yang berinteraksi dengannya. Pakaian kokonya yang selalu bersih dan rapi, peci hitam yang tak pernah lepas dari kepalanya, serta sorot mata yang teduh, seolah menegaskan citranya sebagai seorang panutan, seorang pria beriman yang taat dan dermawan. Kekayaan Pak Haji Basuki adalah rahasia umum. Ia memiliki beberapa bidang usaha yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari properti hingga logistik, yang semuanya berjalan sukses dan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tak terhitung jumlahnya. Rumahnya yang berdiri kokoh di atas lahan luas, dikelilingi pagar tinggi dan taman yang terawat indah, menjadi simbol statusnya yang tak tertandingi. Kendaraan mewah dengan sopir pribadi selalu siap sedia mengantarnya kemanapun ia pergi, seolah-olah ia adalah seorang raja yang tak tersentuh oleh hiruk-pikuk kehidupan biasa. Segala kemewahan yang ia miliki seolah menjadi bukti nyata akan berkah yang tak terhingga dari Tuhan, yang semakin mengukuhkan posisinya di puncak hierarki sosial. Anak-anak kecil seringkali bersembunyi di balik tiang saat ia lewat, dengan mata berbinar penuh kekaguman. Ibu-ibu muda akan berbisik-bisik, memuji kedermawanannya, dan menunjuknya sebagai contoh kesuksesan yang patut ditiru. Para bapak-bapak akan mengangguk hormat, menyalaminya dengan takzim, dan sesekali meminta nasihat bisnis atau kehidupan darinya. Pak Haji Basuki adalah magnet, pusat gravitasi yang menarik setiap orang di sekitarnya. Popularitasnya tak terbantahkan, dan reputasinya tak tercela. Namun, seperti sebuah bayangan yang selalu mengikuti cahaya, ada bisik-bisik lain yang samar-samar terdengar di antara pujian dan sanjungan. Bisik-bisik itu datang dari sudut-sudut, tersembunyi dari mulut-mulut yang enggan terbuka lebar, namun penuh dengan keraguan. Para pedagang kecil di pasar yang pernah terlibat transaksi bisnis dengannya, terkadang akan menunduk dan berbisik tentang metode bisnis Pak Haji yang terkadang kotor atau curang. Para pekerja lepas yang pernah dipekerjakan olehnya akan menggelengkan kepala, mengeluhkan perlakuan yang tidak adil atau pembayaran yang tidak sesuai janji. Rashid, dengan telinga tajamnya sebagai pengamat kehidupan, kerap mendengar bisikan-bisikan. It, too. Ia tak pernah sengaja mencari tahu. Namun, suara-suara itu seolah hinggap begitu saja di telinganya saat ia mengais di sekitar pasar atau di warung kopi tempat para pekerja berkumpul. Ia mendengar tentang tanah sengketa yang tiba-tiba berpindah tangan, tentang penggusuran diam-diam, atau tentang kesepakatan bisnis yang merugikan pihak lain. Kata-kata itu berputar-putar di benaknya, menguatkan firasatnya yang tidak mengenakkan tentang Pak Haji. Ada juga Empok Leha, seorang penjual gorengan di pinggir jalan, yang gubuknya persis di seberang tempat Rashid sering memulung. Empok Leha, dengan wajah keriput dan senyum yang tulus, seringkali memberikan Rashid sedikit gorengan sisa atau teh hangat di pagi hari. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang bersimpati pada Rashid. Empok Leha, yang sudah puluhan tahun berjualan di sana,
seringkali mendengar banyak cerita dan gosip dari para pelanggannya. Suatu sore, saat Rashid sedang duduk di dekat gerobaknya, Empok Leha berbisik, "Hati-hati, Pak Tua. Orang yang terlihat paling baik, kadang menyembunyikan paling banyak rahasia." Pak Haji itu. "Ah, sudahlah." Empok Leha tidak melanjutkan perkataannya, namun tatapan matanya penuh arti, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa terucap. Rashid mengangguk. Ia paham, instingnya tak pernah salah. Suatu hari yang terik, Rashid sedang menyusuri sebuah gang sempit yang menuju ke arah komplek perumahan elit. Karungnya masih kosong melompong, dan ia berharap bisa menemukan sesuatu yang berharga di tempat ini. Tiba dari arah berlawanan, sebuah mobil sedan hitam mengkilap, melaju perlahan. Jendela mobil itu sedikit terbuka, dan dari dalamnya, Rashid melihat sosok Pak Haji Basuki duduk di kursi penumpang. Pak Haji tidak mengenakan pakaian koko seperti biasanya, melainkan kemeja batik mewah dan celana kain yang rapi. Wajahnya terlihat serius, dan ia sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya terdengar samar-samar, namun nadanya terdengar tegas. Hampir dengan mata Pak Haji tak sengaja bertemu dengan mata Rashid. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat Rashid merasakan getaran aneh. Tatapan Pak Haji tidak lagi teduh, melainkan tajam, dingin, seolah menembus relung jiwanya. Tidak ada senyuman ramah yang biasa ia tunjukkan kepada publik. Yang ada hanyalah ekspresi datar, nyaris tanpa emosi. Rashid tak bisa berbuat apa-apa, hanya berdiri terpaku di sisi gang, menyaksikan mobil itu melaju pergi, meninggalkan jejak debu tipis. Jantung Rashid berdegup kencang. Firasatnya semakin kuat. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan Pak Haji Basuki. Ia kembali ke gubuknya sore itu dengan perasaan tidak tenang. Meskipun ia tak menemukan banyak barang berharga, pertemuan singkat dengan Pak Haji itu jauh lebih berarti. Aura dingin yang ia rasakan dari Pak Haji tidak bisa ia lupakan. Itu bukan aura seorang dermawan, bukan aura seorang panutan. Itu adalah aura seseorang yang menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang gelap, sesuatu yang bisa merusak citranya. Rashid membaringkan tubuhnya yang lelah di atas karung goni, menatap langit-langit gubuknya yang berlubang. Bisikan, bisikan, Empok Leha, tatapan dingin Pak Haji, semua itu berputar-putar di kepalanya. Ia tahu, ia harus lebih berhati-hati. Malam itu, Rashid tidur dengan gelisah. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Apa sebenarnya yang disembunyikan Pak Haji? Apakah bisik-bisik yang ia dengar itu benar adanya? Ia hanyalah seorang pemulung tua, tak punya daya, tak punya kekuatan. Namun, ia punya mata yang tajam, telinga yang peka, dan hati yang merasakan kejanggalan. Ia tak pernah berniat ikut campur dalam urusan orang lain, apalagi urusan orang sebesar Pak Haji. Namun, entah mengapa, pertemuan singkat itu membuatnya merasa seolah-olah ia telah menjadi bagian dari sebuah teka-teki yang ia sendiri tak tahu bagaimana cara memecahkannya. Ia merasa ada bayangan gelap yang mulai menyelimuti sosok Pak Haji Basuki, dan bayangan itu, entah bagaimana, mulai mendekatinya. Ia tak tahu bahwa pertemuan sederhana di gang sempit itu adalah awal dari benang kusut yang akan segera terurai, menyeretnya ke dalam pusaran masalah yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Sosok berbayang itu, Pak Haji Basuki, akan segera menunjukkan wajah aslinya, dan Rashid, si pengamat yang tak terlihat, akan menjadi saksi bisu, atau mungkin korban. Pagi itu, cuaca terasa lebih lembab dari biasanya, seolah awan-awan menggantung rendah, menyimpan janji hujan yang tak kunjung tiba. Rashid memulai rutinitasnya seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Firasat aneh dari pertemuan singkatnya dengan Pak Haji Basuki kemarin masih membekas kuat di benaknya. Ia merasa sedikit lebih waspada, matanya lebih awas, seolah mencari-cari petunjuk yang tak kasat mata di setiap sudut jalan. Hari ini, ia memutuskan untuk menjelajahi area yang sedikit berbeda. Sebuah jalan di belakang perumahan elit yang jarang dilewati,
tempat di mana ia kadang menemukan barang-barang yang lebih layak dari sampah biasa. Area itu, yang sebagian besar ditutupi oleh semak belukar dan pepohonan rindang, adalah jalur pintas bagi beberapa pengembang perumahan yang sedang membangun proyek baru di daerah belakang. Truk-truk besar dan alat berat seringkali melintas, meninggalkan jejak ban yang dalam dan tumpukan puing-puing konstruksi. Rashid tahu bahwa terkadang di antara puing-puing itu, ia bisa menemukan potongan besi atau kabel yang lumayan besar dan bernilai jual tinggi. Ia menyusuri jalan setapak yang dipenuhi kerikil. Matanya menyapu setiap tumpukan material yang ditinggalkan di balik sebuah tumpukan batu bata yang tinggi. Tak jauh dari sebuah bangunan setengah jadi yang tampak terbengkalai, mata Rashid menangkap kilauan samar, bukan kilauan logam biasa, melainkan kilauan yang berbeda. Penasaran, ia mendekat menggagais dengan tongkatnya. Tangannya yang kurus merogoh ke dalam tumpukan, merasakan tekstur keras yang diselimuti debu dan kotoran. Ayman keluar perlahan sebuah buku catatan. Buku catatan itu terlihat usang. Sampulnya terbuat dari kulit imitasi berwarna coklat tua yang sudah terkelupas di beberapa bagian. Debu dan noda lumpur menempel di sana-sini. Rashid membersihkannya hati-hati dengan jari-jarinya. Ia membuka buku itu. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan yang rapi, namun sulit dibaca karena ditulis dalam kode atau singkatan yang tidak ia pahami. Selain tulisan, ada juga beberapa gambar kasar dan sketsa denah tanah yang membuat Rashid terkesiap. Adalah sebuah nama yang tercantum di salah satu halaman. Tertulis jelas di pojok atas, Proyek Delta. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada cap kecil di halaman terakhir yang bertuliskan PT Basuki Makmur. Pak Haji Basuki. Jantung Rashid berdegup lebih kencang. Jadi, buku ini milik Pak Haji, atau setidaknya terkait dengan perusahaannya. Spirasa semakin kuat. Buku ini pastilah menyimpan rahasia penting. Ia segera menyembunyikan buku itu di dalam karungnya, di antara tumpukan botol plastik, berusaha agar tidak ada yang melihatnya. Perasaannya campur aduk, sedikit rasa takut, namun juga dorongan kuat untuk mengetahui apa isi sebenarnya dari buku tersebut. Saat Rashid hendak meninggalkan lokasi itu, langkahnya terhenti dari keyohan. Ia mendengar suara mobil mendekat. Sebuah mobil sedan hitam, mobil yang sama yang ia lihat kemarin, melaju perlahan dan berhenti tak jauh dari tempatnya. Hantung Rashid menselos. Pintu mobil terbuka, dan dari sana keluarlah sosok Pak Haji Basuki. Kali ini, Pak Haji tidak sendiri. Ia ditemani oleh dua orang pria berbadan tegap dengan raut wajah dingin. Rashid segera bersembunyi di balik tumpukan batu bata yang tadi menjadi tempat penemuannya. Ia menahan napas, berharap tidak terlihat. Ia mengintip dari celah kecil di antara batu bata. Pak Haji dan kedua pria itu berbicara dengan nada serius. Pak Haji terlihat marah. Suaranya sedikit meninggi. Bagaimana bisa hilang? Kalian ini ceroboh sekali. Cari sampai ketemu. Itu dokumen penting, teriak Pak Haji. Suaranya memantul di antara bangunan kosong. Kedua pria itu tampak ketakutan, mengangguk-angguk patuh. Mereka mulai menyisir area di sekitar bangunan, mencari sesuatu. Pak Haji berjalan mondar-mandir, matanya menyapu setiap sudut dengan tatapan panik. Rashid tahu, yang mereka cari adalah buku catatan yang kini ada di dalam karungnya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Meskipun udara pagi masih lembab, ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam jebakan. Tak bisa bergerak, tak bisa bernapas lega. Salah satu pria berbadan tegap itu berjalan mendekat ke arah tumpukan batu bata, tempat Rashid bersembunyi. Rashid menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia bisa mendengar derap langkah pria itu semakin dekat. Tiba-tiba, pria itu berhenti. Ia membangkak, mengambil sesuatu dari tanah. Bukan buku, melainkan sebuah pecahan kaca. Ia mengernyitkan dahi, seolah merasa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar situ. Untungnya, ia tidak terlalu curiga dan kembali bergabung dengan Pak Haji. Pak Haji Basuki.
yang terlihat semakin frustrasi, akhirnya menghela napas panjang. "Sudah, kita pergi." "Mungkin jatuh di jalan. Kita cari lagi besok," katanya dengan nada putus asa. Ketiga pria itu kembali masuk ke mobil. Dan mobil sedan hitam itu perlahan menjauh, menghilang dari pandangan. Rashid menunggu beberapa saat, memastikan mereka benar-benar pergi. Setelah dirasa aman, ia keluar dari persembunyiannya. Kakinya terasa lemas, jantungnya masih berdebar kencang. Ia mengusap dahinya yang basah oleh keringat. Ia baru saja lolos dari bahaya yang tak terduga. Buku catatan itu, yang kini terasa begitu berat di dalam karungnya, adalah kunci. Sebuah kunci yang mungkin akan membuka kotak Pandora penuh rahasia. Ia berjalan kembali ke arah gubuknya dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Pikiran Rashid kalut. Ia tak menyangka akan terlibat sejauh ini. Ia hanyalah seorang pemulung tua yang ingin bertahan hidup. Mengapa ia harus terseret dalam urusan orang kaya yang penuh misteri? Sesampainya di gubuknya, Rashid segera mengeluarkan buku catatan itu. Ia duduk bersila di atas karung goni, di bawah penerangan samar dari senter kecil yang ia temukan. Ia membuka buku itu perlahan, mencoba memahami tulisan-tulisan di dalamnya. Meskipun banyak singkatan dan kode, ia bisa menangkap beberapa kata: kunci, pengalihan lahan, pembebasan paksa, uang pelicin, dan proyek fiktif. Kata-kata itu membuat darah Rashid mendidih. Ini adalah kejahatan. Pak Haji Basuki, tokoh yang dihormati itu, ternyata terlibat dalam praktik-praktik kotor yang merugikan banyak orang. Kini, Rashid memegang bukti yang bisa menjatuhkan Pak Haji. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia hanyalah seorang pemulung. Siapa yang akan percaya padanya? Siapa yang akan mendengarkan suaranya? Ia merasa terjebak dalam dilema yang berat. Di satu sisi, ia ingin keadilan ditegakkan. Di sisi lain, ia tahu bahwa melawan orang sekuat Pak Haji Basuki sama saja dengan mencari mati. Malam itu, Rashid tak bisa. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah marah Pak Haji Basuki muncul di benaknya, diiringi suara desakan dan ancaman. Ia merasa terancam, seolah-olah mata Pak Haji sedang mengawasinya dari kejauhan. Buku catatan itu tergeletak di sampingnya, menjadi saksi bisu akan rahasia yang ia pikul. Pertemuan tak terduga itu telah mengubah segalanya. Ia bukan lagi sekadar pemulung, melainkan seorang saksi. Seorang yang mengetahui sesuatu yang sangat berbahaya, dan firasat buruk yang selama ini ia rasakan, kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Setelah melewati malam yang penuh kegelisahan dan tidur yang tak tenang, Rashid terbangun dengan perasaan berat. Buku catatan yang ia temukan kini terasa seperti beban yang menghimpit dadanya. Sebuah rahasia gelap yang tak mampu ia buang, namun juga tak mudah untuk ia simpan. Dinginnya embun pagi menyentuh kulitnya, seolah ikut merasakan dinginnya ketakutan yang merayap di hatinya. Ia tahu, ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah ia temukan. Instingnya, yang terasah selama puluhan tahun, hidup di jalanan, memberitahunya bahwa ini bukanlah sekadar catatan bisnis biasa. Ini adalah jejak kejahatan. Sebuah peta menuju kebusukan di balik kemilau nama Pak Haji Basuki. Dengan hati-hati, Rashid mengeluarkan buku itu dari karung goni. Ia kembali duduk bersila di sudut gubuknya yang remang-remang, di bawah cahaya samar yang menembus sela-sela dinding. Ia membuka halaman demi halaman, mencoba memecahkan teka-teki, tulisan tangan yang disamarkan dengan kode. Matanya yang cekung memicing, berusaha keras memahami setiap singkatan dan coretan. Ia adalah seorang pemulung, bukan detektif. Namun dorongan untuk mencari tahu kebenaran begitu kuat membakar sanubarinya. Beberapa nama tempat dan tanggal terus berulang. Lahan sengketa Blok C, dana talangan fiktif, kwitansi palsu, dan nama-nama orang yang tidak ia kenal, namun seringkali diikuti dengan angka-angka besar yang mencurigakan. Ada juga sketsa denah tanah yang ia duga adalah lokasi proyek-proyek Delta yang disebut di halaman depan. Rashid mulai menyatukan potenggen-potenggen informasi. Ia ingat, beberapa tahun yang lalu,
ada berita tentang warga miskin di pinggiran kota yang tanahnya digusur secara paksa untuk sebuah proyek perumahan besar. Para warga itu tidak mendapatkan ganti rugi yang layak, dan mereka sempat melakukan demonstrasi besar-besaran, namun kasus itu tiba-tiba meredup dan menghilang begitu saja. Apakah ini terkait? Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, Rashid memutuskan untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Dengan caranya yang sederhana, ia tidak punya ponsel pintar, tidak punya akses internet, apalagi koneksi ke kantor polisi. Yang ia punya hanyalah sepasang kaki yang setia mengantarnya, mata yang tajam, dan telinga yang peka. Ia akan kembali ke area di mana ia menemukan buku itu, mencoba mengamati lebih jauh bangunan setengah jadi yang terbengkalai. Beberapa hari berikutnya, Rashid menghabiskan waktu lebih banyak di sekitar area proyek Delta. Ia berpura-pura memulung seperti biasa, namun matanya tak lepas dari setiap detail di sekitarnya. Ia melihat beberapa orang yang tampak seperti pekerja proyek, namun mereka selalu datang dan pergi secara diam-diam, tidak seperti proyek pembangunan. Ia juga melihat beberapa kali mobil sedan hitam Pak Haji Basuki datang. Namun kali ini Pak Haji selalu terlihat gugup, berbicara dengan nada rendah, dengan prea berbadan tegap yang selalu menemaninya. Rashid juga mencoba mendekati beberapa pedagang kecil di pasar yang pernah berbisnis dengan Pak Haji, mencoba mengorek informasi secara halus. Ia hanya akan mengatakan, "Dulu, saya dengar Pak Haji Basuki pernah terlibat proyek di daerah sana, yang di belakang perumahan itu. Kabarnya sih bagus ya." Rashid akan mengamati reaksi mereka. Beberapa akan mengangguk acuh tak acuh, namun beberapa lainnya akan menghela napas panjang. Tatapan mereka menyiratkan kepahitan proyek Delta itu. "Ah, sudahlah, Pak Tua, jangan dibahas lagi," ujar seorang pedagang sayur bernama Bu Siti, yang dulu pernah menjadi salah satu korban penipuan tanah. Matanya menerawang jauh, penuh kepedihan. Banyak warga yang menderita. Tanahnya diambil paksa, ganti ruginya tidak sepadan. Dulu kami sudah lapor ke sana-sini, tapi tidak ada yang berani melawan Pak Haji. Dia punya banyak uang, banyak koneksi. Suara kami yang miskin ini tak ada artinya. Rashid mendengarkan dengan seksama. Hatinya teriris. Kata-kata Bu Siti membenarkan apa yang ia duga. Buku catatan itu adalah bukti nyata dari penderitaan banyak orang. Informasi demi informasi yang ia kumpulkan, meskipun sporadis dan tidak lengkap, mulai membentuk gambaran yang utuh di benak Rashid. Pak Haji Basuki, di balik citra dermawannya, adalah seorang pengusaha kejam yang tidak ragu menggunakan cara kotor untuk memperkaya diri. Ia membangun kekayaannya di atas penderitaan orang lain, menipu, memeras, dan mengambil hak orang-orang kecil yang tak berdaya. Proyek-proyek fiktif yang ia lihat di buku catatan kemungkinan besar adalah modus untuk mencuci uang atau melakukan penipuan skala besar. Nama proyek Delta yang tertera di buku itu adalah nama sandi untuk operasi gelapnya Rashid merasa mual. Bagaimana mungkin seorang tokoh agama yang disegani bisa melakukan hal sekeji ini? Bagaimana mungkin masyarakat bisa begitu buta oleh kemilau harta dan citra palsu? Dilema besar menghantam Rashid. Apa yang harus ia lakukan dengan pengetahuan ini? Ia adalah seorang pemulung tua yang hidup dalam bayang-bayang. Kekuatan apa yang ia miliki untuk melawan raksasa seperti Pak Haji Basuki? Jika ia mencoba mengungkap ini, nyawanya bisa dalam bahaya. Pak Haji jelas tidak akan segan-segan melakukan apapun untuk melindungi rahasianya. Hidupnya sudah cukup sulit. Ia tak ingin menambah masalah. Ia bisa saja membuang buku itu, melupakan semua yang ia tahu, dan kembali hidup dalam kesederhanaannya. Namun, hati nuraninya memberontak. Ia telah menyaksikan penderitaan orang lain. Ia memegang bukti kejahatan. Bisakah ia diam saja? Rasa takut bercampur dengan amarah. Ia marah pada ketidakadilan. Marah pada keserakahan yang membutakan mata manusia. Marah pada dirinya sendiri yang merasa tak berdaya. Ia merasa beban berat itu menimpanya seorang diri. Ia tak punya siopa-siopa untuk berbagi. Tak ada bahu untuk bersandar. Hanya dirinya
buku itu, dan rahasia besar yang kini ia pikul. Malam itu, Rashid memandangi bintang-bintang dari celah atap gubuknya. Ia teringat akan masa lalunya sendiri. Masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan kehancuran. Ia pernah berada di posisi yang berbeda, posisi yang jauh lebih tinggi dari ini. Ia tahu bagaimana rasanya ditipu, bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Mungkin inilah sebabnya ia merasa begitu terhubung dengan penderitaan para korban Pak Haji. Ia mengambil buku catatan itu, membelainya perlahan. Ia tahu, buku ini adalah pedang bermata dua. Jika ia menggunakannya, ia bisa saja terluka parah. Namun, jika ia menyimpannya, kejahatan Pak Haji akan terus berlanjut, dan semakin banyak orang yang akan menderita. Sebuah keputusan sulit harus ia ambil. Sebuah keputusan yang akan menentukan apakah ia akan tetap menjadi bayangan, ataukah ia akan menjadi cahaya, meskipun kecil, untuk mengungkap kebenaran. Tekanan emosional yang dirasakannya begitu berat, seolah-olah seluruh beban dunia berada di pundaknya yang kurus. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah ini. Rahasia yang terkuak itu telah mengubahnya dari seorang pengamat pasif menjadi seorang yang harus bertindak. Sejak Rashid mulai mengumpulkan kepingan, informasi dan menyatukan gambaran utuh tentang sisi gelap Pak Haji Basuki, ia merasakan perubahan drastis dalam kehidupannya. Bukan lagi sekadar perasaan, melainkan sebuah realitas pahit yang mulai mengepungnya. Mata-mata Pak Haji, yang selama ini hanya ia duga, kini terasa begitu nyata. Sebuah bayangan gelap seolah terus mengikutinya, membuatnya merasa tidak aman, bahkan di dalam gubuknya yang kumuh sekalipun. Ketakutan yang sebelumnya hanya firasat, kini menjelma menjadi ancaman nyata yang setiap saat bisa menerkamnya. Peringatan pertama datang dalam bentuk yang halus, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Rashid berdiri. Suatu sore, ketika ia baru saja pulang dari memulung, ia menemukan gubuknya sedikit terbuka. Ia yakin, ia sudah menutupnya rapat-rapat. Tak ada barang berharga yang hilang. Memang tak ada yang bisa dicuri darinya. Namun, buku catatan itu, yang ia sembunyikan di bawah tumpukan karung goni, kini berada di atas tumpukan, seolah sengaja diletakkan di sana. Sebuah pesan yang jelas. Seseorang sudah masuk, seseorang tahu apa yang ia miliki. Jantung Rashid berdegup kencang. Ia segera menyembunyikan kembali buku itu di tempat yang lebih aman hari-hari berikutnya. Pengawasan itu semakin intens. Rashid mulai menyadari bahwa ia diikuti. Terkadang, ia melihat mobil sedan hitam yang sama dengan yang dikendarai Pak Haji Basuki melaju perlahan, tak jauh dari tempat ia memulung. Pengemudinya akan menatapnya dengan tajam. Lalu mobil itu akan pergi begitu saja. Terkadang, ia melihat dua pria berbadan tegap yang pernah ia lihat bersama Pak Haji di lokasi proyek, duduk di warung kopi dekat gubuknya, mengamati setiap gerak-geriknya. Mereka tidak berbicara kepadanya, tidak mengancam secara verbal. Namun, tatapan mereka sudah cukup untuk mengirimkan pesan mengerikan. Rashid merasa seperti burung pipit yang dikepung oleh elang, tak tahu kemana harus terbang. Ia mencoba menghindari tempat-tempat yang biasa ia datangi, mencoba rute baru, memulung di daerah yang lebih terpencil. Namun, seolah-olah mata-mata Pak Haji ada di mana-mana. Setiap kali ia berpikir ia berhasil menghindar, ia akan kembali merasakan tatapan mengawasi itu. Tidurnya semakin tak nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam. Napasnya memburu, bayangan Pak Haji Basuki menghantuinya. Buku catatan itu selalu ia sembunyikan di tempat yang berbeda setiap hari. Bahkan terkadang ia membawanya kemanapun ia pergi, diselipkan di balik bajunya yang lusuh. Ia tahu, jika buku itu jatuh ke tangan yang salah, nyawanya bisa dalam bahaya besar. Suatu malam, ketika Rashid sedang mencoba memejamkan mata di dalam gubuknya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Bukan langkah kaki biasa, melainkan langkah berat yang disengaja, seolah ingin menimbulkan efek menakutkan. Langkah itu berhenti tepat di depan gubuknya. Rashid menahan napas. Ia mendengar suara bisikan.
Kau tahu terlalu banyak, Pak Tua. Jangan koba-koba mengganggu apa yang bukan urusanmu. Jika tidak, hidupmu tidak akan tenang. Suara itu dingin, datar, dan penuh ancaman. Rashid tak berani bergerak. Ia hanya gemetar ketakutan, menunggu sampai langkah kaki itu menjauh dan menghilang dalam kegelapan malam. Peringatan itu begitu jelas. Pak Haji Basuki, atau setidaknya anak buahnya, sudah tahu bahwa Rashid memegang rahasia mereka. Mereka sudah mulai mengancamnya. Dilema yang ia rasakan semakin mencekik. Haruskah ia menyerahkan buku itu? Haruskah ia melupakan semua yang ia tahu dan kembali hidup dalam ketenangan semuanya? Atau haruskah ia berjuang? Rashid mengingat kembali wajah Bu Siti, pedagang sayur yang kehilangan tanahnya. Ia mengingat penderitaan orang-orang miskin yang haknya dirampas oleh Pak Haji. Hati nuraninya tak bisa membiarkannya diam. Ia telah melihat terlalu banyak. Ia tahu terlalu banyak. Jika ia menyerah sekarang, maka semua penderitaan itu akan sia-sia. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Ia tak punya siapapun untuk dimintai bantuan. Ia tak punya uang, tak punya kekuasaan. Ia hanyalah seorang pemulung tua yang hampir tak dianggap ada. Namun, di dalam hatinya, sebuah bara kecil mulai menyala. Bara keberanian, bara keinginan untuk melihat keadilan ditegakkan. Ia tahu, jalan yang ia pilih ini sangat berbahaya, bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya. Tapi, ia tidak bisa lagi hidup dengan ketidakadilan yang merajalela di depan matanya. Rashid mulai menyusun rencana. Ia harus mencari seseorang yang bisa ia percaya. Seseorang yang memiliki kekuatan untuk melawan Pak Haji Basuki. Mungkin seorang jurnalis atau seorang pengacara. Tapi, bagaimana ia bisa menghubungi mereka? Ia bahkan tidak punya uang untuk naik bus. Ia memutuskan untuk mencari Empok Leha. Empok Leha adalah satu-satunya orang yang menunjukkan simpati kepadanya. Dan ia juga pernah mendengar bisik-bisik tentang Pak Haji. Mungkin Empok Leha bisa membantunya, setidaknya memberinya petunjuk. Keesokan harinya, Rashid memberanikan diri mendekati gerobak gorengan Empok Leha. Wajah Empok Leha terlihat khawatir melihat Rashid. "Pak Tua, kau terlihat pucat." "Ada apa?" tanyanya lembut. Rashid menatap sekeliling, memastikan tidak ada mata-mata Pak Haji. "Empok, saya butuh bantuan. Saya tahu sesuatu tentang Pak Haji Basuki. Sesuatu yang berbahaya," bisik Rashid. Suaranya parau. Empok Leha terkesiap. "Sepako, tahu?" tanyanya dengan nada berbisik juga. Matanya membesar. Rashid menceritakan tentang buku catatan yang ia temukan, tentang isi tulisan di dalamnya, dan tentang pengawasan serta ancaman yang ia alami. Empok Leha mendengarkan dengan saksama. Wajahnya berubah menjadi tegang. "Astagfirullah, jadi benar apa yang orang-orang bilang?" Empok Leha menggelengkan kepala. Tangannya gemetar. "Pak Tua, ini bukan main-main. Pak Haji itu orang yang sangat berkuasa. Kau harus hati-hati." "Saya tahu, Empok. Tapi saya tidak bisa diam saja. Banyak orang menderita karena dia. Saya punya buktinya," kata Rashid, mengeluarkan buku catatan itu dari balik bajunya. Empok Leha melihat buku itu, lalu menatap Rashid. "Apa yang bisa saya bantu, Pak Tua?" "Saya butuh seseorang yang bisa saya percaya, yang bisa membantu mengungkap ini. Seseorang yang punya suara, yang bisa sampai ke telinga orang banyak," jawab Rashid. Penuh harap, Empok Leha terdiam sejenak. Berpikir keras, ada seorang jurnalis muda yang sering datang ke sini. Namanya Mas Doni. Dia orangnya lurus, berani, dan tidak takut sama siapapun. Dia sering menulis tentang ketidakadilan. Mungkin dia bisa membantumu, kata Empok Leha. Matanya berbinar. "Tapi kau harus janji, Pak Tua. Kau harus sangat hati-hati. Jangan sampai mereka tahu kau berhubungan dengan Mas Doni." Rashid mengangguk. "Terima kasih, Empok. Terima kasih banyak." Empok Leha berjanji akan mengatur pertemuan antara Rashid dan Mas Doni. Ada secercah harapan yang menyala di hati Rashid. Ia merasa tidak sendiri lagi. Namun, ia tahu
Ini hanyalah permulaan. Ancaman dari Pak Haji Basuki semakin besar, dan ia harus bergerak cepat. Ketegangan semakin meningkat. Bahaya yang mengintai Rashid kini terasa begitu dekat, seolah napas kematian sudah di ujung hidung. Ini adalah pertaruhan besar, pertaruhan antara hidup dan mati, antara kebenaran dan kebohongan. Hujan lebat mengguyur kota, membasahi jalanan, mencuci debu-debu yang menempel, namun tak mampu membersihkan noda-noda kejahatan yang tersembunyi. Langit yang gelap seolah ikut berduka, menangisi takdir yang akan segera terjadi. Rashid, dengan langkah lunglai dan tubuh yang menggigil kedinginan, berjalan tertiti di bawah guyuran air. Karungnya kosong. Hari itu ia tak menemukan apapun yang berarti. Pertemuannya dengan Mas Doni, sang jurnalis muda, terpaksa ditunda karena cuaca buruk. Harapan yang sempat menyala di hatinya kini terasa sedikit meredup, digantikan oleh kegelisahan yang semakin menjadi-jadi. Buku catatan itu, yang ia simpan di balik bajunya, terasa semakin dingin dan berat. Rashid memutuskan untuk mengambil jalan pintas, melalui sebuah gang sempit yang gelap, di balik deretan toko-toko yang sudah tutup. Gang itu dikenal sepi, jarang dilewati orang, kecuali oleh mereka yang ingin menghindari keramaian jalan utama. Ia hanya ingin segera sampai ke gubuknya, melepas lelah, dan menunggu esok hari untuk bertemu Mas Doni. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa melarikan diri dari dinginnya angin dan bayangan ketakutan yang terus membayanginya. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam melaju kencang dari arah berlawanan, membuat genangan air di jalanan memercik kemana-mana, membasahi seluruh tubuh Rashid. Mobil itu berhenti mendadak, tepat di depannya, menghalangi jalannya. Kantung Rashid menselos, ia tahu. Ini bukan kebetulan. Pintu mobil terbuka, dan dari sana, keluarlah dua pria berbadan tegap yang sering ia lihat bersama Pak Haji Basuki. Wajah mereka terlihat dingin dan tanpa ekspresi, seperti dua patung batu yang siap memangsa. "Pak Tua, kami sudah mencarimu," kata salah satu pria dengan suara berat. Tatapannya menusuk. "Pak Haji ingin bicara denganmu," Rashid gemitar. Saya tidak punya urusan dengan Pak Haji," jawabnya. Suaranya bergetar. "Jangan banyak bicara, ikut kami," bentak pria lainnya. Mencoba meraih lengannya Rashid mundur. Ia tahu, jika ia ikut, ia tidak akan selamat. "Tidak, saya tidak mau." Ia lari, namun tubuhnya yang tua dan lelah tak mampu berbuat banyak. Kedua pria itu segera menangkapnya. Mencengkeram erat lengannya. "Lepaskan saya, apa salah saya?" teriak Rashid. Berontak dengan si susisia kekuatannya, dari dalam mobil, muncullah Pak Haji Basuki. Ia tidak lagi mengenakan peci atau pakaian koko. Rambutnya sedikit agak kekoken, matanya memerah karena marah, dan raut wajahnya menunjukkan kepanikan yang teramat sangat. "Di mana buku itu, Pak Tua? Serahkan kepadaku sekarang," teriak Pak Haji. Suaranya menggelegar di antara rintik hujan. Rashid memeluk erat tubuhnya, melindungi buku catatan yang ia sembunyikan. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Ia berbohong, mencoba mengelak. Pak Haji Basuki, tanpa ragu, mendekat. Ia menarik rambut Rashid dengan kasar, membuat kepala Rashid mendongak. "Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu kau memegang buku itu. Itu adalah bukti. Kau akan menyesal jika tidak memberikannya kepadaku," ancamnya. Suaranya penuh amarah. Rashid memejamkan mata, menahan rasa sakit. Saya tidak punya apa-apa. "Lepaskan saya," periksa dia, perintah Pak Haji kepada kedua anak buahnya. Kedua pria itu segera menggeledah tubuh Rashid. Rashid melawan, menendang-nendang dengan kakinya, berharap bisa menarik perhatian seseorang. Namun, gang itu benar-benar sepi, dan suara hujan yang deras menenggelamkan teriakannya. Salah satu pria menemukan buku catatan itu. "Ini dia, Pak Haji," serunya, menyerahkan buku itu kepada Pak Haji. Pak Haji Basuki merebut buku itu dengan kasar. Matanya memancarkan kepuasan sekaligus kemarahan yang membara. Ia membuka buku itu, melihat isinya,
lalu menatap Rashid dengan tatapan membunuh. "Kau berani mengkhianatiku, Pak Tua?" "Bukan saya. Saya hanya menemukannya," kata Rashid, mencoba menjelaskan. "Alasan? Kau pasti ingin menjualnya kepada jurnalis-jurnalis itu, kan?" Pak Haji berteriak. Amarahnya sudah diubun-ubun. Tanpa pikir panjang, ia melayangkan tinju ke wajah Rashid. Rashid terhuyung darah menggelar dari hidungnya. Kedua pria itu memegang erat Rashid, membuatnya tak bisa bergerak. Pak Haji Basuki, yang dikuasai emosi, mulai menyeret Rashid. Ia menarik Rashid dengan kasar, seolah-olah Rashid hanyalah boneka kain. Rashid berusaha mencengkeram apapun yang bisa ia raih, namun tangan-tangan kuat para pria itu tak memberinya kesempatan. Ia terseret di atas aspal basah yang dipenuhi kerikil. Tubuhnya terbentur-bentur. Rasanya seluruh tulang di tubuhnya remuk redam. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di setiap sarafnya. Ia berteriak, namun suaranya hanya menjadi serak, tertelan oleh suara hujan dan nafsu binatang Pak Haji. Tiba-tiba, di ujung gang, terlihat cahaya lampu mobil yang mendekat. Sebuah taksi melaju perlahan melewati gang itu. Seorang penumpang di dalamnya, seorang wanita muda, tak sengaja melirik ke arah insiden. Ia terkejut melihat seorang pria tua diseret oleh beberapa orang di tengah hujan lebat. Wanita itu berteriak kepada sopir taksi untuk berhenti. Pak Haji Basuki panik. Ia melihat ke arah taksi yang berhenti, lalu menatap Rashid dengan tatapan penuh kebencian. "Sialan," umpatnya. Dalam kepanikan dan ketakutan rahasianya akan terbongkar, Pak Haji Basuki membuat keputusan fatal. Dengan satu tarikan kuat yang jauh melebihi kekuatan seorang manusia normal, ia menyeret Rashid dan membantingnya ke dinding yang basah. Kepala Rashid terbentur keras. Terdengar suara retakan yang mengerikan. Tubuh renta Rashid langsung terkulai, lemas, tak bergerak. Darah mulai mengalir dari kepalanya, bercampur dengan air hujan, membentuk genangan merah di atas aspal. Wanita di dalam taksi itu berteriak histeris. Sopir taksi juga terkejut. Matanya membelalak. Pak Haji Basuki, yang menyadari apa yang telah ia lakukan, menatap tubuh Rashid yang tak bergerak dengan mata melotot. Wajahnya pucat pasi. Ketakutan mulai merayapi hatinya. Ia meraih buku catatan itu dengan gemetar, lalu melompat ke dalam mobil. "Cepat pergi!" teriaknya kepada anak buahnya. Mobil sedan hitam itu melaju kencang, menghilang dalam kegelapan dan guyuran hujan, meninggalkan Rashid yang tergeletak tak bernyawa. Tak lama kemudian, taksi itu mendekat. Sopir taksi dan wanita muda itu segera turun, berlari ke arah Rashid. Mereka mencoba memanggil namanya, mengguncang-guncang tubuhnya, namun tak ada respons. Denyut nadinya sudah tidak terasa. Rashid, si pemulung tua yang kesepian itu, telah pergi. Berita kematian Rashid menyebar seperti api. Awalnya, warga tidak tahu persis apa yang terjadi. Hanya ada desis-desis tentang seorang pemulung tua yang ditemukan tak bernyawa di sebuah gang sepi. Namun, kesaksian wanita muda di taksi itu, meskipun samar-samar, mulai menyulut kecurigaan. Ia hanya melihat beberapa pria menyeret seorang pria tua, dan kemudian pria tua itu tergeletak tak bergerak. Ia tidak melihat wajah pelakunya dengan jelas, namun ia yakin ada sebuah mobil sedan hitam. Kematian Rashid mengguncang komunitas, meskipun ia hanyalah seorang pemulung yang sering diabaikan. Kematiannya yang misterius dan brutal menimbulkan kegemparan. Mereka yang dulu bersimpati padanya, seperti Empo Leha, sangat berduka. Mereka yang dulunya acuh tak acuh, kini merasa kasihan. Dan mereka yang memiliki firasat buruk tentang Pak Haji Basuki, mulai menghubungkan insiden itu dengan dirinya. Kemarahan dan keinginan untuk keadilan mulai membara di hati masyarakat. Ini adalah awal dari badai yang akan mengguncang pondasi citra Pak Haji Basuki. Kematian Pak Tua Rashid seperti percikan api yang jatuh di tengah ladang ilalang kering, seketika menyulut amarah yang telah lama terpendam dalam sanubari masyarakat. Meskipun Rashid hanyalah seorang pemulung,
Kehadirannya yang tak mencolok justru membuatnya menjadi simbol kerentanan. Cerminan dari mereka yang terpinggirkan, yang suaranya tak pernah didengar. Kabar tentang kematiannya menyebar dengan cepat. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga masjid, memicu gelombang duka yang disusul oleh kemarahan yang membara. Suara-suara sumbang yang selama ini hanya berbisik, kini mulai lantang menyuarakan kecurigaan. Dan target utamanya adalah sosok yang paling dihormati, Pak Haji Basuki. Siapa yang tega berbuat sekeji itu pada Pak Tua Rashid? Tanya seorang warga di pos ronda, nadanya penuh emosi. Pasti ada yang tidak beres. Pak Tua Rashid itu orang baik, tidak punya musuh, sahut warga lainnya. Mengepalkan tangan, empok leha, dengan mata sembab dan suara bergetar, menjadi salah satu yang paling vokal. Ia menceritakan bagaimana Rashid sempat datang kepadanya, menunjukkan buku catatan itu, dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang Pak Haji Basuki. Pak Tua Rashid bilang, Pak Haji itu tidak seperti yang kita kira. Dia bilang, Pak Haji punya rahasia gelap, seru empok leha, di depan kumpulan warga yang berdununian datang ke gubuk Rashid. Kata-kata empok leha seperti pemicu. Orang-orang mulai mengingat kembali bisik-bisik yang selama ini mereka dengar tentang Pak Haji, tentang tanah yang tiba-tiba berpindah tangan, tentang warga miskin yang digusur tanpa ganti rugi, tentang bisnis nama proyek Delta yang disebut empok leha karena Rashid sempat menunjukkannya, kini mulai santer disebut, memicu pertanyaan-pertanyaan baru. Mas Doni, jurnalis muda yang dijanjikan empok leha untuk bertemu Rashid, segera datang begitu mendengar kabar tragis itu. Ia sangat menyesal tak sempat bertemu Rashid sebelumnya. Ia mewawancarai empok leha, wanita di dalam taksi yang menyaksikan insiden itu, dan beberapa warga yang memiliki keluhan terhadap Pak Haji. Dengan sigap, Mas Doni menulis artikel investigatif tentang kematian Rashid, mengangkat kecurigaan terhadap Pak Haji Basuki, dan menyoroti praktik-praktik bisnisnya yang mencurigakan. Artikel itu segera viral, menyebar luas di media sosial, dan menjadi perbincangan hangat di seluruh kota. Tekanan publik semakin besar. Warga mulai berkumpul di depan kantor polisi setempat, menuntut agar kasus kematian Rashid diusut tuntas. Mereka membawa spanduk bertuliskan, keadilan untuk Rashid, dan ungkap pembunuh Pak Tua Rashid. Aksi demonstrasi damai ini menarik perhatian media massa nasional, membuat kasus ini semakin menjadi sorotan pihak kepolisian. Yang awalnya terlihat lamban, kini tak punya pilihan selain bertindak cepat. Mereka memulai penyelidikan resmi, memanggil saksi-saksi, dan mengumpulkan bukti-bukti. Mereka juga memanggil Pak Haji Basuki untuk dimintai keterangan. Pak Haji Basuki, yang selama ini selalu tampil tenang dan berwibawa, kini terlihat panik. Reputasinya yang dibangun selama puluhan tahun, kini diambang kehancuran. Berita tentang kematian Rashid dan kecurigaan terhadap dirinya menjadi headline di mana-mana. Orang-orang yang dulu memujanya, kini menatapnya dengan tatapan curiga dan jijik. Senyum ramah yang selalu ia tunjukkan kini sirna, digantikan oleh kerutan khawatir di dahinya. Ia berusaha membersihkan namanya. Ia mengeluarkan pernyataan resmi, membantah semua tuduhan, dan bahkan menawarkan sejumlah uang sumbangan untuk keluarga Rashid, padahal Rashid tak punya keluarga. Ia mencoba menghubungi orang-orang berpengaruh yang ia kenal, meminta bantuan untuk meredakan situasi. Ia bahkan menyuruh anak buahnya untuk mencari Mas Doni, mengancamnya agar menghentikan pemberitaan. Namun, Mas Doni tidak gentar. Ia adalah jurnalis idealis yang tak bisa dibeli. Namun, semakin Pak Haji mencoba menutupi jejaknya, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Beberapa saksi mata, yang tadinya takut bersuara, kini mulai berani memberikan kesaksian. Salah satu saksi mengatakan ia melihat sebuah mobil sedan hitam yang mirip dengan mobil Pak Haji, terparkir di dekat gang tempat Rashid ditemukan. Saksi lain melaporkan mendengar suara teriakan dan keributan dari gang itu pada malam insiden. Meskipun belum ada yang melihat secara langsung Pak Haji Basuki yang menyeret Rashid. Potongan-potongan bukti
mulai membentuk lingkaran kecurigaan yang kuat di sekelilingnya. Para korban penggusuran tanah yang dilakukan Pak Haji di masa lalu, yang dulunya bungkam, kini mulai berani angkat bicara. Mereka datang ke kantor polisi, membawa bukti-bukti lama tentang penipuan yang mereka alami. Kisah-kisah penderitaan mereka semakin menguatkan dugaan bahwa Pak Haji Basuki adalah sosok yang kejam dan licik. Kebusukan yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi, kini mulai tercium busuk di mana-mana. Klimaks emosional terjadi ketika pemakaman Rashid diselenggarakan. Ratusan orang datang, jauh lebih banyak dari yang bisa dibayangkan. Mereka bukan hanya melayat, melainkan juga menyuarakan protes dan kemarahan. Di tengah duka yang mendalam, ada api perjuangan yang membara. Mereka bersumpah akan terus menuntut keadilan, tidak akan membiarkan kematian Rashid menjadi sia-sia. Mereka berteriak, "Usut tuntas! Jangan biarkan orang kuat menindas yang lemah." Pak Haji Basuki mendengar gemuruh kemarahan itu dari balik dinding rumahnya yang megah. Ia merasa terkurung, seolah-olah seluruh dunia menatapnya dengan kebencian. Teleponnya terus berdering, namun bukan dari orang-orang yang mendukungnya, melainkan dari rekan bisnis yang mulai menjauh, dari organisasi sosial yang membatalkan keanggotaannya, dan dari media yang terus-menerus menuntut klarifikasi. Tidurnya tak nyenyak, makanannya tak enak. Ia dihantui oleh bayangan Rashid, dan suara teriakan kemarahan warga seolah terus membayangi telinganya. Penyelidikan terus berlanjut. Polisi menemukan rekaman CCTV dari sebuah toko di ujung gang, yang meskipun buram dan terhalang hujan deras, menunjukkan sebuah mobil sedan hitam melaju kencang meninggalkan lokasi tak lama setelah insiden. Plat nomornya terlihat samar, namun cukup untuk menguatkan dugaan. Mereka juga menemukan bekas-bekas darah di dinding tempat Rashid terbentur, dan hasil tes DNA menunjukkan itu adalah darah Rashid. Kini, Pak Haji Basuki tak bisa mengelak lagi. Cincin bukti mulai melingkar erat di lehernya. Masyarakat menuntut keadilan, dan kali ini, suara mereka tak bisa dibungkam. Badai kemarahan telah datang, dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Ia telah jatuh dari singgasananya, citranya hancur berkeping-keping, dan kebencian publik kini menjadi bayangan yang tak bisa ia hindari. Badai kemarahan yang melanda masyarakat tak menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan semakin menguat seiring berjalannya waktu. Gelombang tuntutan keadilan untuk Pak Tua Rashid terus bergema di setiap sudut kota, menghantui setiap langkah Pak Haji Basuki. Pihak kepolisian yang berada di bawah tekanan publik yang luar biasa meningkatkan intensitas penyelidikan mereka. Mereka mengerahkan seluruh sumber daya, mewawancarai setiap saksi potensial, dan menyisir setiap petunjuk sekecil apapun. Kini, fokus utama penyelidikan telah sepenuhnya beralih kepada Pak Haji Basuki, yang dulunya adalah sosok terhormat, kini menjadi tersangka utama dalam mata hukum dan masyarakat. Mas Doni, sang jurnalis muda, tak henti-hentinya menulis artikel-artikel investigatif yang membongkar satu persatu borok Pak Haji. Ia menggali arsip-arsip lama, menemukan katitan-katitan tentang proyek-proyek bermasalah yang melibatkan Pak Haji, dan mewawancarai lebih banyak korban yang selama ini takut bersuara. Setiap artikel yang ia terbitkan, seperti palu godam yang menghantam citra Pak Haji Basuki, membuatnya semakin terpojok. Media massa lainnya pun ikut meramaikan, menjadikan kasus Pak Haji Basuki sebagai berita utama di seluruh negeri. Penyelidikan polisi akhirnya membuahkan hasil yang signifikan, berawal dari kesaksian wanita di taksi yang melihat mobil sedan hitam. Polisi berhasil mengidentifikasi pemilik mobil tersebut atas nama salah satu perusahaan milik Pak Haji Basuki. Meskipun Pak Haji mencoba berkelit dengan mengatakan mobil itu digunakan oleh salah satu karyawannya, bukti-bukti lain mulai mengikatnya. Bukti paling signifikan yang tak terbantahkan justru datang dari penemuan yang dulunya dipegang oleh Rashid, buku catatan itu. Mas Doni, setelah mendengar cerita Empok Leha tentang buku itu, segera menginformasikan polisi. Meskipun buku itu tidak ditemukan di lokasi kejadian, polisi menemukan potonggen-potonggen kecil kertas
dari buku yang sama di dekat tubuh Rashid, yang kemungkinan besar tercecer saat insiden penyeretan. Potongan-potongan itu memiliki tulisan yang identik dengan gaya tulisan tangan yang ada di buku yang dibawa Empok Leha ke polisi. Buku yang ternyata sempat disimpan Rashid dan akhirnya diserahkan Empok Leha kepada Mas Doni untuk diserahkan ke polisi. Buku catatan itu menjadi kunci. Di dalamnya, polisi menemukan detail-detail transaksi gelap, skema penipuan proyek fiktif, dan nama-nama korban yang selama ini tak berdaya. Setiap halaman adalah bukti kejahatan yang terstruktur rapi. Terkuaknya isi buku itu tidak hanya menguak keterlibatan Pak Haji dalam kematian Rashid, tetapi juga membongkar seluruh jaringan kejahatan ekonomi yang selama ini ia jalankan di balik citra dermawannya. Proyek-proyek pembangunan yang selama ini dianggap sebagai kedermawanannya ternyata adalah kedok untuk mencuci uang dan merampas hak-hak masyarakat kecil. Ketika polisi menunjukkan bakti-bakti ini kepada Pak Haji Basuki, raut wajahnya berubah pucat pasi. Ketakutan yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi, kini terpampang jelas di wajahnya. Ia mencoba menolak, menyangkal, bahkan menuduh buku itu palsu. Namun, hasil forensik membuktikan keaslian buku itu, termasuk jejak sidik jarinya yang samar. Di beberapa halaman, tekanan interogasi yang intens, ditambah dengan bukti yang tak terbantahkan, membuat pertahanannya runtuh perlahan. Di hadapan penyidik, Pak Haji Basuki akhirnya tak bisa mengelak lagi. Ia tak mengakui secara langsung pembunuhan Rashid, namun ia mengakui insiden penyeretan yang terjadi karena emosi sesaat. Ia juga mengakui sebagian besar isi buku catatan itu, meskipun ia mencoba meminimalkan perannya. Namun, pengakuan itu sudah cukup untuk mengguncang seluruh kota. Berita tentang pengakuan Pak Haji Basuki segera menyebar luas, menciptakan kegemparan yang luar biasa. Masyarakat yang selama ini mengaguminya, kini merasa terhianati. Citra Pak Haji Basuki yang selama ini bersih, hancur lebur menjadi serpihan-serpihan kekecewaan dan amarah. Orang-orang tidak bisa percaya bahwa sosok yang mereka hormati, yang mereka jadikan panutan, ternyata adalah seorang penipu dan pembunuh. Kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun, kini runtuh dalam sekejap mata. Persidangan Pak Haji Basuki menjadi sorotan nasional. Setiap detail persidangan disiarkan langsung oleh media, dan publik mengikuti dengan seksama. Para korban yang selama ini diam, kini berani bersaksi di pengadilan, menceritakan penderitaan mereka dengan air mata. Kesaksian mereka, ditambah dengan bakti-bakti yang kuat, semakin memberatkan Pak Haji. Pak Haji Basuki duduk di kursi pesakitan wahannya lesu, matanya kosong. Ia tidak lagi menunjukkan kesombongan atau karisma yang dulu ia miliki. Yang ada hanyalah sosok pria tua yang hancur, terbebani oleh kesalahan-kesalahannya. Ia telah kalah. Ia telah kehilangan segalanya, reputasinya, kehormatannya, dan mungkin juga kebebasannya. Keadilan memang lambat, namun pasti. Kasus kematian Rashid, yang tadinya hanya dianggap sebagai insiden biasa, kini menjadi pintu gerbang untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Pak Haji Basuki, yang dulunya adalah raksasa yang tak tersentuh, kini tumbang di hadapan kebenaran. Masyarakat akhirnya melihat wajah aslinya, wajah yang penuh dengan kebohongan dan keserakahan. Ini adalah resolusi dari konflik puncak, di mana kebenaran, meskipun menyakitkan, akhirnya menemukan jalannya untuk terkuak. Namun, di tengah semua ini, ada satu hal yang masih menjadi misteri bagi Pak Haji Basuki. Siapa sebenarnya pemulung tua itu? Mengapa ia begitu berani menguak rahasianya? Dan mengapa ia menemukan buku catatan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, bahkan di dalam sel tahanan sekalipun. Ia tidak tahu bahwa rahasia terbesar Rashid justru akan menjadi bagian dari pertobatannya di masa depan. Di dalam dinginnya dinding sel tahanan, waktu terasa berjalan begitu lambat, setiap detiknya bagai jarum jam yang menusuk. Pak Haji Basuki, yang dulunya terbiasa dengan kemewahan dan kebebasan, kini terkurung dalam jeruji besi.
ditemani oleh penyesalan yang mendalam dan kehancuran reputasi yang tak terpulihkan. Mata publik menatapnya dengan jijik, rekan bisnis menjauh, dan bahkan keluarga terdekatnya pun tampak menjaga jarak. Ia sendirian, benar-benar sendirian, menghadapi kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Namun, di tengah keterpurukannya itu, ada satu bayangan yang tak pernah meninggalkannya. Sosok pemulung tua, Rashid, menghantuinya, bukan dalam wujud hantu, melainkan dalam setiap bisikan hati nuraninya. Dalam setiap kilasan ingatan yang datang tanpa diundang. Pak Haji Basuki sering terbangun di tengah malam. Napasnya memburu setelah bermimpi buruk tentang malam insiden itu. Ia melihat lagi Rashid yang terseret. Ia mendengar lagi suara benturan kepala Rashid ke dinding. Dan ia merasakan lagi rasa dingin buku catatan itu di tangannya. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Sesuatu yang tak pernah ia perhatikan di tengah amarahnya. Perkataan terakhir Rashid sebelum ia menyeretnya, "Saya hanya menemukannya. Tapi saya tahu ini salah. Kebenaran harus terungkap. Kebaikan harus menang," kata Rashid dengan suara serak. Sebelum Pak Haji melayangkan tinju ke wajahnya. Pada saat itu, Pak Haji terlalu gelap mata untuk memahami makna kata-kata itu. Namun, kini, di dalam selnya yang sunyi, perkataan itu bergema keras. Mengapa Rashid, seorang pemulung yang tak punya apa-apa, bisa begitu peduli dengan kebenaran dan kebaikan? Suatu hari, seorang petugas penjara menyerahkan sebuah amplop kecil kepada Pak Haji. "Ada kiriman untuk Anda, Pak Haji, dari seorang jurnalis bernama Mas Doni." Pak Haji Basuki mengernyitkan dahi. Ia tahu, Mas Doni adalah jurnalis yang telah membongkar kejahatannya. Apalagi yang diinginkan orang itu? Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya, ada sebuah foto lama yang sudah sedikit pudar, dan sepucuk surat. Foto itu menunjukkan seorang pria muda yang gagah, mengenakan setelan jas mahal, berdiri di depan sebuah gedung perkantoran mewah, dengan tulisan PT Hamizan Group. Wajah pria itu sangat familiar. Jantung Pak Haji berdegup kencang. Ia mengenali wajah itu. Wajah itu, wajah Rashid. Tapi ini adalah Rashid muda, jauh lebih muda, dan terlihat begitu makmur. Di belakang foto, ada tulisan tangan yang rapi. Rashid Hamizan, Direktur Utama PT Hamizan Group, tahun 1998, Pak Haji Basuki terkesiap Rashid Hamizan. Nama itu tidak asing baginya. Ia ingat, puluhan tahun yang lalu, ada sebuah perusahaan besar bernama Hamizan Group yang sempat berjaya di bidang properti, menjadi pesaing beratnya. Namun, tiba-tiba, perusahaan itu bangkrut secara misterius, dan pemiliknya menghilang di telan bumi. Tangannya gemetar saat ia membaca surat dari Mas Doni. "Yes, Bapak Haji Basuki, saya tahu Anda pasti terkejut dengan foto ini. Saya menemukan ini setelah kematian Pak Tua Rashid. Ternyata, pemulung tua yang Anda bunuh itu bukanlah orang biasa. Nama aslinya adalah Rashid Hamizan, seorang mantan pengusaha sukses yang pernah mendirikan PT Hamizan Group 20 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2005, PT Hamizan Group mengalami kebangkrutan parah karena pengkhianatan dari rekan bisnis dan orang kepercayaannya sendiri. Ia kehilangan segalanya, harta, perusahaan, dan bahkan nama baiknya. Rashid Hamizan, yang dulunya hidup dalam kemewahan, merasa muak dengan dunia bisnis yang penuh tipu daya dan keserakahan. Ia merasa lelah dengan intrik dan kebohongan yang ia saksikan setiap hari. Setelah kebangkrutan itu, ia memilih untuk menghilang, memutuskan hubungan dengan masa lalunya, dan memulai hidup baru sebagai seorang pemulung. Ia ingin menghindari kehidupan yang penuh dengan keserakahan dan kebohongan, mencari kedamaian batin dalam kesederhanaan. Ia percaya hidup sebagai pemulung akan memberinya kesempatan untuk membersihkan jiwanya dari segala noda duniawi. Ia hidup dalam kesunyian, mengamati dunia dari perspektif yang berbeda,
tanpa pernah mengeluh atau menyesali keputusannya. Ia adalah seorang pria yang mencari kebenaran dan kebaikan, bahkan dalam penderitaan. Saya percaya, Pak Tua Rashid, atau Rashid Hamizan, adalah cerminan dari hati nurani yang mungkin selama ini Anda abaikan. Ia menemukan buku catatan Anda, bukan karena ingin mencelakai Anda, melainkan karena ia melihat ketidakadilan yang Anda lakukan, dan ia tidak bisa berdiam diri. Mungkin, ia melihat diri Anda di masa lalu, atau mungkin, ia ingin memberikan Anda pelajaran berharga tentang makna sejati sebuah kehidupan. Semoga, informasi ini dapat menjadi pelajaran bagi Anda. Hormat saya. Mas Doni. Surat itu jatuh dari tangan Pak Haji Basuki. Ia tidak bisa berkata-kata. Dunia seolah runtuh menimpanya. Rashid Hamizan, seorang mantan pengusaha sukses, bukan sekadar pemulung biasa. Ia telah membunuh seorang pria yang mungkin lebih mulia darinya. Seorang pria yang telah menemukan kedamaian dalam kesederhanaan setelah kehilangan segalanya. Sebuah ironi yang begitu menusuk. Kini, semua potongan teka-teki itu mulai terhubung. Mengapa Rashid begitu berani? Mengapa ia begitu peduli dengan kebenaran? Karena ia pernah berada di puncak. Ia tahu bagaimana rasanya dikhianati, dan ia telah melihat sisi buruk dari keserakahan. Pesan terakhir Rashid tentang kebaikan dan kejujuran kini bergema lebih kuat dari sebelumnya, menampar wajah Pak Haji dengan kenyataan pahit. Penyesalan yang selama ini hanya samar-samar, kini berubah menjadi gelombang tsunami yang meluluh lantakkan hatinya. Ia tidak hanya membunuh seorang pria, ia telah membunuh seorang bijak, seorang yang telah menemukan cahaya di tengah kegelapan. Kekayaannya, kekuasaannya, dan semua yang ia miliki terasa begitu hampa, begitu tidak berarti dibandingkan dengan kedamaian dan kebijaksanaan yang dimiliki Rashid Hamizan. Ia telah berlumuran dosa, dan ia tidak tahu bagaimana caranya membersihkan diri. Bayangan Rashid Hamizan, sang pemulung tua yang mulia, kini menghantuinya dengan cara yang berbeda. Lagi bayangan ketakutan, melainkan bayangan penyesalan yang mendalam. Ia merasa begitu kecil, begitu hina. Ia telah menganggap remeh seorang pria yang memiliki jiwa yang jauh lebih besar darinya. Di dalam sel yang sunyi itu, Pak Haji Basuki menangis, menangisi perbuatannya, menangisi kebodohannya, dan menangisi kesempatan yang telah ia sia-siakan. Ia tidak tahu bahwa tangisan itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru, sebuah perjalanan menuju pertobatan. Malam itu, di dalam selnya yang sunyi, Pak Haji Basuki terlelap dalam tidur yang dipenuhi gejolak batin. Pikiran dan hatinya porak-poranda oleh kenyataan pahit yang baru saja ia terima. Pemulung tua Rashid yang telah ia bunuh dengan keji, ternyata adalah Rashid Hamizan, seorang mantan pengusaha sukses yang memilih jalan hidup sederhana demi mencari kedamaian sejati. Rasa bersalah dan penyesalan yang membuncah membanjiri jiwanya, mengubah gelisah menjadi sebuah mimpi yang begitu nyata, begitu jelas, seolah-olah ia tidak sedang tertidur. Dalam mimpinya, ia mendapati dirinya berada di sebuah taman yang sangat indah, disinari cahaya lembut yang terasa menenangkan. Udara segar membelai wajahnya, dan aroma bangga-bunga semerbak memenuhi indranya. Di tengah taman itu, berdiri seorang pria. Pria itu tidak lagi mengenakan pakaian lusuh seorang pemulung, melainkan jubah putih bersih yang memancarkan aura ketenangan dan kebijaksanaan. Wajahnya tersenyum tipis, sorot matanya teduh, namun menyimpan kedalaman yang luar biasa. Itu adalah Rashid Hamizan. Pak Haji Basuki ingin berteriak, ingin meminta maaf, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa begitu hina di hadapan sosok yang kini tampak begitu agung itu. Rashid Hamizan melangkah mendekat. Perlahan, Basuki, panggilnya. Suaranya lembut, namun menusuk ke lubuk hati. Mengapa kau membenciku? Mengapa kau begitu takut pada kebenaran? Pak Haji Basuki tertunduk,
Air mata mengalir membasahi pipinya. Saya menyesal, Rashid. Saya buta. Saya serakah. Saya telah melakukan dosa besar, katanya, terbata-bata. Rashid Hamizan tersenyum. Penyesalan adalah langkah pertama menuju cahaya. Basuki, engkau telah berjalan di jalan yang salah. Mengejar fata morgana dunia yang fana, kekayaan yang kau kejar, kekuasaan yang kau genggam. Semua itu hanyalah ilusi. Kebahagiaan sejati tidak akan kau temukan di sana. Dulu, aku juga sepertimu, Basuki, lanjut Rashid Hamizan. Mengejar kekayaan, mengumpulkan harta, membangun kerajaan bisnis. Aku pikir itu semua akan memberiku kebahagiaan. Tapi ketika aku kehilangan segalanya karena pengkhianatan, barulah aku sadar, dunia ini penuh dengan keserakahan dan kebohongan. Aku memutuskan untuk meninggalkan semua itu, mencari kedamaian dalam kesederhanaan, dan di sanalah, di tengah kesunyian, aku menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Rashid Hamizan menunjuk ke arah taman. Lihatlah sekelilingmu, Basuki. Alam ini diciptakan dengan sempurna. Setiap daun, setiap bunga, setiap aliran air, semua mengajarkan tentang keikhlasan dan keseimbangan. Kau telah merusak keseimbangan itu. Demi ambisi, kau telah menyakiti orang-orang yang lemah, menganggap remeh nyawa seorang pemulung. Tapi ingatlah, di mata Allah, setiap jiwa sama berharganya. Allah Maha Pengampun, Basuki, kata Rashid Hamizan. Tatapannya menembus kalbu Pak Haji. Dia selalu membuka pintu tobat bagi hambenia yang bersungguh-sungguh. Pertobatan bukan hanya tentang memohon maaf, tetapi juga tentang memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan, dan menggunakan sisa hidupmu untuk menebarkan kebaikan. Gunakan hartamu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jadilah cahaya bagi mereka yang dalam kegelapan. Itulah balasan terbaik yang bisa kau berikan. Pak Haji Basuki mengangkat kepalanya, menatap Rashid Hamizan. Ada ketenangan yang luar biasa di wajah Rashid. Pak Haji merasakan ketenangan itu menular ke dalam jiwanya yang resah. Apa yang harus saya lakukan, Rashid? Tanyanya. Suaranya penuh harap. Mulailah dengan hati yang bersih, Basuki. Akui kesalahanmu, berdamailah dengan dirimu sendiri, dan jadilah pribadi yang lebih baik. Bimbinglah orang lain, jangan sesatkan mereka. Allah tidak akan melihat berapa banyak hartamu, tapi Dia akan melihat seberapa tulus hatimu, kata Rashid Hamizan. Perlahan, sosok Rashid Hamizan dalam mimpi itu memudar, menyisakan cahaya yang semakin terang. Pak Haji Basuki terbangun. Napasnya masih memburu, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena sebuah pencerahan yang luar biasa. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu membekas. Ia tahu, itu adalah pesan dari Rashid Hamizan. Sebuah kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Perubahan pada diri Pak Haji Basuki setelah mimpi itu sungguh drastis. Ia mulai mengakui seluruh perbuatannya di hadapan hukum, tanpa mencoba mengelak atau berbohong lagi. Ia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan lapang dada. Namun, perubahan yang paling mendalam terjadi di dalam dirinya. Di dalam sel tahanan, ia mulai membaca Al-Quran, beribadah, dan merenungkan makna kehidupan yang sebenarnya. Ia tidak lagi peduli dengan harta atau kekuasaan. Yang ia inginkan hanyalah pengampunan dari Allah dan kesempatan untuk berbuat baik. Setelah menjalani masa hukumannya, Pak Haji Basuki keluar dari penjara sebagai orang yang berbeda. Ia tidak kembali ke kehidupannya yang lama. Kekayaan yang ia miliki, yang dulunya ia gunakan untuk memperkaya diri dan menipu orang lain, kini ia gunakan untuk tujuan kebaikan. Ia mendirikan sebuah yayasan sosial, membangun rumah singgah untuk tunawisma, memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak miskin, dan membantu para korban penipuan tanah yang dulu ia rugikan. Ia bahkan secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat atas segala kesalahannya di masa lalu. Masyarakat yang dulunya membencinya, kini terkejut dengan perubahan Pak Haji Basuki.
Mereka melihat ketulusan dalam setiap perbuatannya. Ada yang masih menaruh curiga, namun banyak juga yang mulai memberinya kesempatan kedua. Ia tidak lagi mengejar kehormatan atau pujian. Ia hanya ingin menebus dosa-dosanya. Setiap kali ia membantu orang lain, setiap kali ia melihat senyum di wajah mereka yang ia tolong, Pak Haji Basuki merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan. Ia merasa, inilah balasan dari Allah. Balasan yang lebih berharga dari harta dan kekuasaan. Kematian Rashid Hamizan, sang pemulung tua, telah menjadi titik balik dalam hidupnya. Sebuah tragedi yang membawa pada pencerahan, sebuah akhir yang membuka jalan menuju awal yang baru. Cerita ini berakhir dengan sebuah pesan kuat tentang moralitas, keadilan, dan balasan dari Allah yang tidak selalu berupa hukuman fisik, tetapi juga melalui perubahan hati dan perbuatan mulia. Rashid Hamizan, meskipun pergi, telah meninggalkan warisan penyesalan yang berujung pada pertobatan sejati, dan Pak Haji Basuki, yang dulunya adalah penjahat berhati beku, kini menjadi pelita kebaikan. Menerangi jalan bagi mereka yang membutuhkan, sebagai tanda dari pengampunan yang tak terbatas.